Oke, selamat malam Pak Arif dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Elsa. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi malam ini. Jadi kami dari kelompok 4. Jadi pada agenda hari ini kami akan membahas mengenai tren industri, kebutuhan pelanggan dan visi, value, tujuan bisnis, dan strategi bisnis. Di mana pembagian slide-nya itu akan dibacakan oleh Vanes dari slide 3 sampai 5, oleh Brandy dari slide 6 sampai 9, oleh Andrianto dari slide 10 sampai slide 11, oleh Devin dari slide 12 sampai slide 14, oleh Rafli dari slide 15 sampai slide 17. Perkenalkan, nama saya Vanes Jonathan dengan NPM 21252400057. Terus tahap visioning. Dalam tren industri, banyak media layanan transportasi di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya penduduk, yang mana tingkat persaingan di industri bisnis transportasi di Indonesia menjadi sangat tinggi. Beberapa tahun belakangan, dunia dihadapkan dengan oleh virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang membuat terbatasnya kontak fisik dan kegiatan di luar rumah. Hal tersebut juga menjadi hantaman yang cukup keras nih untuk para penyedia layanan transportasi dan mengalami penurunan penjualan akibat dari aturan pembatasan perjalanan dan kerja jarak jauh untuk upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baru-baru ini juga muncul masalah baru nih dalam kegiatan bisnis layanan transportasi, yaitu meningkatnya inflasi dan rendahnya kurs rupiah yang lumayan mempengaruhi penjualan layanan transportasi. Namun setelah pandemi mereda, aktivitas transportasi mulai perlahan meningkat kembali seiring dengan berjalannya waktu, terutama pada sarana transportasi bus. Namun dari masalah-masalah yang telah dilewati, masalah-masalah tersebut sangat mempengaruhi kegiatan bisnis perusahaan dalam menjalankan bisnis travel. Dibutuhkan inovasi dan pengembangan sistem yang lebih baik untuk dapat menghadapi situasi tersebut agar tidak mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan. Kebutuhan pelanggan. Tentu saja kebutuhan pelanggan itu ingin merasa sangat puas, ingin berpergian menggunakan bus, baik dalam segi waktu tempat, pelayanan, dan lain-lain. Sehingga kami dari pihak bus aja akan memprioritaskan kepuasan pelanggan saat memakai jasa kami. Lalu visi kami. Yang pertama, itu menjadi biro travel terbaik di Indonesia serta memberikan mutu kepada pelanggan dengan pelayanan yang terjadwal, berintegritas tinggi, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Kedua, itu menjadi perintis dalam mengadopsi teknologi dan inovasi dalam layanan transportasi bus, menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien. Yang ketiga, memberi layanan bus yang berkualitas tinggi dan terjangkau kepada semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa mobilitas adalah hak untuk semua. Baik, perkenalkan nama saya Brandy Antonio dengan NPM 21252400029. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini Palu. Untuk dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, bus aja menyediakan pelayanan yang lebih baik daripada biro travel lain dalam kecepatan, kenyamanan, dan keamanan seperti pemesanan tiket secara online dengan proses yang mudah, fitur pembatalan pemesanan tiket, jadwal keberangkatan yang minim dengan delay, dan pilihan jenis bus yaitu ekonomi dan bus eksekutif atau sleeper bus. Lalu di sini ada tujuan bisnis, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan perusahaan melalui peningkatan jumlah penumpang, pengembangan layanan tambahan seperti pemesanan tiket online, layanan VIP dan lain-lain, dan strategi pemasaran yang efektif. Lalu memudahkan pelanggan dalam mengunjungi tempat wisata dengan cepat dan juga aman. Lalu memberikan kepuasan bagi pelanggan dan membangun loyalitas melalui pengalaman dalam memilih bus aja. Lalu mengintegrasikan sistem dan teknologi dalam operasional, pemesanan dan manajemen armada untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu membangun citra perusahaan yang positif, termasuk reputasi, keandalan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan sehingga menjadikan bus saja sebagai biro terbaik dan tercepat di Indonesia. Lalu di sini adalah strategi bisnis. Terdapat 4 strategi
yaitu yang pertama melakukan ekspansi bisnis hingga menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua menyediakan fasilitas yang membuat penumpang maupun sopir akan merasa nyaman ketika berkendara menggunakan bus aja. Lalu yang ketiga adalah membuat aplikasi yang mendukung fitur dan yang membantu pengemudi untuk memahami pola alur lalu lintas dan menentukan rute yang optimal. Dan yang terakhir adalah memberikan promo ataupun paket bagi calon customer untuk menarik minat pelanggan. Perkenalkan, nama saya Adrian Dwi Sabong, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis bisnis eksternal dan internal pada perusahaan aja menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah S, yaitu analisis kekuatan atau strength. Usaha aja ini lebih ekonomis bagi pengguna jika dibandingkan dengan alternatif transportasi pribadi. Apalagi kami juga membagi kelas penumpang menjadi ekonomi dan juga eksekutif. Lalu ada W, yaitu analisis kelemahan atau weakness. Kurangnya program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, sehingga mempengaruhi keterampilan dalam memberikan layanan pelanggan. Lalu, lalu berikutnya adalah O, analisis peluang atau opportunity. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 273,8 juta. Ini mana dengan angka yang sebesar ini bisa menjadi tolak ukur sebagai target market yang luas. Yang kedua, dengan adanya penerapan teknologi pada bisnis ini, jadi lebih berpeluang untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, efisiensi operasional, dan juga hingga daya saing. Berikutnya yang ketiga yaitu meningkatnya sektor pariwisata dan perjalanan bisnis yang menjadikan peluang untuk mengembangkan bisnis ini. Dan yang terakhir keempat, yaitu meningkatnya permintaan transportasi umum, yakni tumbuhnya rasa kesadaran masyarakat tentang transportasi sebagai pilihan yang ramah lingkungan. Lalu ada T yang terakhir, yaitu analisis ancaman atau threat. Yang pertama ada peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menurunnya permintaan untuk layanan transportasi umum. Lalu kedua juga ada perusahaan kompetitor yang mulai menginovasikan dan mengembangkan sistem yang serupa dengan bus saja. Lalu yang ketiga ada perubahan kebijakan atau aturan pemerintah terkait transportasi umum. Yang keempat ada munculnya pesaing yang menawarkan jasa dengan sistem yang serupa. Perkenalkan, nama saya Devin Marcelio. Saya akan menjelaskan solusi terkait SI yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan bus saja. Pada fleet management system memerlukan peningkatan kecepatan dan keakuratan pelacakan lokasi kendaraan dan pengimplementasian teknologi GPS terkini untuk memastikan real-time tracking yang akurat. Kemudian menggabungkan data lalu lintas real-time dengan informasi cuaca untuk memberikan rute optimal yang juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Pada sistem manajemen persediaan dan pemeliharaan, dengan mengintegrasikan sistem manajemen armada untuk menjadwalkan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan riwayat pemakaian dan kondisi aktual. Pada aplikasi pemesanan, mengimplementasikan sistem notifikasi real-time untuk memberikan informasi terkini kepada pelanggan. Analisis SI, TI, internal dan eksternal pada perusahaan bus saja. Di sini kami menggunakan analisis McFarland Strategic Grid, yaitu suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan sistem informasi berdasarkan tingkat dukungan yang diberikan terhadap strategi bisnis suatu perusahaan. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Richard McFarland dan menggambarkan 4 kategori utama sistem informasi berdasarkan strategi dan tingkat dukungan sistem informasi. Pada sistem manajemen armada, pertama, melacak kendaraan. Aplikasi ini membantu perusahaan untuk melacak lokasi dan status kendaraan secara real-time. Kemudian, pemantauan kinerja kendaraan. Aplikasi ini membantu perusahaan untuk memantau kinerja kendaraan seperti pemakaian bahan bakar hingga pemeliharaan. Ketiga, analisis keamanan. Sistem ini membantu dalam menganalisis data keamanan untuk anomali atau resiko potensial. Keempat, analisis lokasi. Sistem ini membantu untuk memahami pola lalu lintas dan membantu pengemudi dalam menentukan rute optimal. Halo, perkenalkan nama saya M. Rafli Alvareza Prayoko. Saya akan melanjutkan tentang analisis SI atau TI internal dan eksternal pada perusahaan bus aja.
Sistem manajemen persediaan dan pemeliharaan. 1. Pemantauan suku cadang atau spare part. Aplikasi ini dapat dibantu dalam pengelolaan inventaris suku cadang, memberikan pemberitahuan saat persediaan sudah mulai berkurang, dan memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu. 2. Pemeliharaan. Sistem ini membantu untuk menjadwalkan pemeliharaan atau servis kendaraan secara berkala dan memantau suku cadang yang digunakan dalam pemeliharaan kendaraan. Next, aplikasi pemesanan, pesan online atau PAO. Pada aplikasi ini akan melibatkan seluler dan platform web agar pelanggan bisa melakukan pemesanan layanan transportasi secara online. 2. Sistem manajemen pemesanan. Sistem ini berfungsi untuk pengolahan pesanan yang ada, mengatur rute, dan memastikan efisiensi operasional kendaraan. Yang terakhir, sistem manajemen layanan pelanggan. Customer Box. Aplikasi ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan pelanggan hingga menanggapi keluhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini terdapat analisis SI atau TI internal dan eksternal pada perusahaan bus aja. Jadi di sini terdapat aplikasi analisis data dan pelaporan atau AADP, di mana analisis kinerja operasional itu digunakan untuk memantau dan menganalisis kinerja operasional secara keseluruhan, yakni mengimplementasikan dashboard, visualisasi untuk memantau kinerja operasional secara real-time. Yang kedua, itu ada laporan keuangan, berfungsi sebagai wadah laporan pengeluaran, pendapatan, biaya operasional, laba bersih, hingga ke analisis biaya lainnya. Selanjutnya, itu ada aplikasi manajemen personalia atau AMP. Yang pertama, itu ada manajemen karyawan. Itu fungsinya untuk mengelola data karyawan, seperti jadwal, performa, dan administrasi. Yang kedua, itu untuk pelatihan dan pengembangan. Sistem ini juga membantu untuk melacak hingga menyusun program pelatihan pada setiap karyawan agar terbentuk individu yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan untuk slide terakhir, itu ada penilaian bus aja. Di sini, sistem ini juga menjadi platform kepada para pengguna untuk membagikan pengalaman mereka dalam menggunakan bus aja yang bersifat umum sehingga juga nih bisa menjadi pembelajaran dan perbaikan jika kedepannya terjadi kesalahan atau kurang puasnya pelanggan. Jadi, pada analisis McFarland ini dapat kami kategorikan ke dalam bagian-bagian. Yang pertama, itu ada high potensial. Di sini kami memilih aplikasi pemesanan dan juga sistem manajemen armada. Pada sistem ini, alasannya karena pada potensial ini itu ibaratnya sebagai inti atas keberlangsungannya perusahaan dalam pencapaian tujuan. Karena perusahaan ini kan berfokus pada penjualan jasa. Jadi, sistem yang sangat berperan penting itu adalah aplikasi pemesanan dan manajemen armada. Ibaratnya gini, sistem ini itu jika tidak ada sistem ini, maka perusahaannya tidak akan bisa berjalan. Jadi high potensial ini lebih ke kerangka untuk pencapaian tujuan pada perusahaan bus aja. Yang kedua itu ada strategik. Kami mengelompokkan strategik itu dengan sistem manajemen persediaan dan pemeliharaan dan sistem manajemen layanan pelanggan. Itu alasannya karena sistem ini dijadikan sebagai strategi dalam keberlangsungan berjalannya perusahaan dan memiliki tingkat ketergantungan bisnis yang tinggi. Yang ketiga, itu ada key operasional. Di sini kami mengelompokkan aplikasi analisis data dan pelaporan dan juga aplikasi manajemen personalia. Itu alasannya karena sistem ini sangat relevan dengan bisnis dan sebagai sistem rutin yang perlu dijalankan. Sistem ini juga dibutuhkan untuk mendukung strategi serta pertumbuhan bisnis. Yang terakhir itu ada support.
Jadi di support ini kami mengelompokkan yaitu penilaian bus aja. Alasannya cukup singkat karena sistem ini memiliki tingkat ketergantungan yang lumayan rendah. Biasanya sistem ini juga sebagai pendukung atau pelengkap yang tidak memiliki dampak strategis yang besar. Artinya, jika sistem ini tidak ada, maka bisnis dari perusahaan ini akan tetap bisa berjalan. Baiklah, sekian dari presentasi kami pada malam ini. Saya Elsa sebagai moderator dan teman-teman lainnya mengucapkan terima kasih. Selamat malam.